Salam sahabat Tutu, kita akan bahas tentang shio dan zodiak ya. Di sini sudah saya susun 12 zodiak, di sini sudah saya susun 12 shio. Di mana ada perbedaan yang paling pokok antara shio dan zodiak adalah bahwa shio dihitung dari tahun lahir. Jadi sekali lagi shio dihitung dari tahun lahir, tahun berapa Anda lahir dan tahun itu Anda ditetapkan sionya. Tetapi perlu diingat perbatasannya adalah di Januari dan Februari. Bila Anda lahir di tahun misalnya nih tahun 74 itu adalah shio macan. Tetapi bila Anda lahir tahun 75 di bulan Januari, masih masuk ikut shio macan karena Imleknya seperti biasa jatuh di bulan Februari. Jadi juga dilihat tanggal, bulan, tahun, tanggal berapa lahirnya, masih ikut shio macan atau ikut shio kelinci. Nah, perbatasan-perbatasan itu yang perlu dicermati ya. Kalau di misalnya di shio tikus tahun 84 atau 96. Tapi bila Anda lahir tahun 85 di bulan Januari, itu masih masuk shio tikus, bukan shio kerbau. Ya, di 85 ya. Kalau di Januari masih ikut shio kerbau. Jadi mesti diingat bulan tanggal lahirnya, yang khususnya yang Januari Februari ya, ikut shio yang berikutnya atau ikut shio yang tahun sebelumnya. Jadi itu yang perlu diingat. Perbedaan dengan zodiak, kalau zodiak dilihat dari tanggal lahir, tanggal dan bulan ya. Tanggal dan bulan saja ya. Tahun tidak ikut-ikut karena tahun berapapun Anda lahir, yang dilihat hanya bulan dan tanggal lahirnya saja, yaitu sekitar antara 18, 9, 20, 21 ya, 22 ya, sampai 22. Perpindahannya sekitar itu, baru pindah ke zodiak lain. Berbeda dengan shio yang harus dilihat base-nya sih, dasarnya sih dari tahun lahir. Tetapi bila yang Januari dan Februari harus dilihat tanggal lahir dan bulannya pasti ya, Januari atau Februari. Tanggal lahirnya berapa? Ikut shio yang sebelumnya atau ikut shio yang sesudahnya? Itu ya, berbagai perbedaan yang mencolok di situ. Yang kedua yang paling mencolok adalah elemen. Berbeda dengan zodiak yang sudah mempunyai elemen tetap ya, yang kemarin sudah sering saya bahas ya. Memang tujuannya untuk membahas, bisa Anda untuk diketahui selanjutnya bahwa elemen di dalam zodiak itu tetap ya. Bahwa kalau Aries itu pasti elemen api, kalau Taurus pasti elemen tanah, kalau Gemini pasti elemen udara, dan Cancer pasti elemen air. Berbeda dengan Sio ya. Kita lanjutkan dulu yang ini ya. Leo pasti elemen api, Sagittarius elemen api, Virgo, Capricorn elemen tanah seperti Taurus ya, Gemini, Libra dan Aquarius pasti elemen udara, sedangkan Cancer, Scorpio dan Pisces pasti elemen air. Ini udah elemennya pasti. Berbeda dengan zodiak, perbedaan yang mencolok adalah di shio terdapat 5 elemen ya. Selain api, tanah, udara, air, di dalam shio sendiri ada elemen logam ya, yang dimasukkan di dalam perhitungan atau perbedaan karakteristik, atau perbedaan karakter dari tiap-tiap shio.
Jadi untuk Sio memang lebih rumit untuk mengatur karakternya, walaupun memang bisa disebutkan karakter dasar. Nanti akan saya bahas di topik yang selanjutnya. Ini saya membandingkan dulu supaya lebih bisa dimengerti bagaimana karakter masing-masing antara zodiak dan Sio. Zodiak Aries pasti elemen api ya, sudah saya sebutkan yang tadi ya. Sedangkan di Sio tikus bisa elemen api, bisa elemen air, bisa elemen tanah, bisa elemen udara, ataupun bisa elemen logam, tergantung tahunnya. Dan perputarannya adalah setiap 12 kali ya. Seperti kalau tahun 2021 kemarin adalah elemen air ya. Yang sekarang ini elemen air ya, pokoknya 12 tahun, 12 tahun perjalanan di tahun 2021 sampai 2000 tambah 12 ya, 2033 nanti adalah elemen air. Jadi yang sekarang pun macan air ya, sekarang pun macan air yang tahun kemarin kerbau logam ya, dan itu perputarannya tiap 12 kali berputar, elemennya tiap 5 ya. Jadi hitungannya begitu ya. Agak ribet untuk menghitungkan ini, dan karakternya juga agak rumit karena perputarannya per 5 unsur ya, per 5 elemen dari api, tanah, air, udara dan logam. Juga perputaran antara tahunnya tahun apa kalian. Nah, kita sudah anggap sudah mengerti ya di sini ya. Kita akan rubah yang di sini ya. Kita akan rubah yang di sini ya, karena ini harus bentuknya tuh melingkar ya, biar supaya bagus. Jadi perlu diketahui ini elemen tanah ya. Elemen tanah, elemen api, elemen tanah, elemen udara, dan elemen air. Udah mengerti ya untuk zodiak ya. Kita akan tutup untuk zodiak. Jadi kalau zodiak itu elemennya adalah tetap ya. Jadi kalau Taurus ya pasti elemen tanah gitu ya. Berbeda dengan Sio ya. Kita akan urutkan sionya dengan melingkar ya. Karena ini nanti untuk mengetahui ciong, yang orang-orang sering sebut ciong tuh kenapa ya. Itu karena hasil dari seberangan ya, yang berseberangan, sio yang berseberangan itulah yang sio yang disebut ciong ya. Jadi begini ya gambarnya tuh, kira-kira begini ya. Kita akan urutkan dari sio tikus pertama kali. Pernah baca legenda ya, kenapa sio tikus dinobatkan menjadi sio pertama. Nah ini biar melingkar ya, karena memang ini harus dibuat melingkar supaya nampak enggak gambarnya. 1 2 3 4 5 6 begini ya. Jadi dimulai dengan sio tikus. Sio tikus dimulai memang waktu itu legendanya adalah karena waktu itu sang raja lagi mencari atau mau mengadakan lomba bahwa siapa binatang yang paling cepat untuk sampai di pulaunya, dia yang akan dinobatkan menjadi nama-nama sio. Dan ke-12 sebetulnya ada 13 ya, yang satu kucing ya. Cuman kucing nggak masuk hitungan karena dia akhirnya kalah dan tenggelam ya, karena di
disodok atau diceburkan oleh tikus. Jadi legenda nanti baca sendiri ya, atau ditonton sendiri. Tapi singkatnya adalah mereka berlomba, kemudian tikus yang datang duluan. Makanya tikus dinobatkan sebagai siu urutan pertama. Kemudian sebetulnya tikus itu numpang di kerbau ya. Tikus numpang di kerbau, tetapi karena tikus yang loncat begitu sudah dekat, dia loncat dari atas kepalanya kerbau, dan kerbau akhirnya kalah ya. Kemudian macan yang sempat terseret air waktu menyeberang ke pulaunya raja itu di urutan ketiga. Kelinci yang melompat cepat dia di urutan keempat. Sang naga yang sempat melindungi beberapa atau mengatur hujan akhirnya datang terlambat dan dia cukup di urutan kelima. Kemudian siu ular datang, siu kuda, dan di berikutnya siu kambing. Terus ini kebalik ya, siu babi terakhir, siu kambing, habis itu monyet, anjing, dan terakhir adalah siu babi karena emang pemalas. Siu kerbau adalah yang paling cepat. Nah, yang dianggap ciong adalah siu yang berseberangan. Makanya ini yang disebut jumlah 6 ya. Jadi ini tahun macan, makanya sering siu monyet yang dianggap paling ciong atau paling sial karena yang berseberangan 6 hitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di tahun berikutnya, di tahun kelinci nanti, tahun berikutnya tahun 2023 di tahun kelinci, yang ciong adalah siu ayam. Juga deket-deketnya ini ya. Ciong langsung adalah siu ayam. Ciong langsung di tahun naga adalah siu anjing. Di tahun ular adalah siu babi. Begitu ya urut-urutan yang dianggap ciong. Kita akan kembalikan dulu. Kembalikan dulu urutannya. Sionya adalah seperti ini. 66 ya. Kita urutkan mulai dari sini. Kuda. Jadi siu tikus adalah sebagai urutan pertama, kemudian diikuti dengan siu kerbau yang ceritanya seperti itu tadi ya, karena tikus melompat di atasnya di kepalanya kerbau, jadi dia yang tiba duluan, dia dinobatkan sebagai siu yang pertama, kerbau yang kedua, macan ketiga, kelinci keempat, naga adalah kelima, dan ular adalah keenam. Sedangkan habis ular adalah siu kuda ya. Habis kuda adalah siu kambing. Habis kambing adalah siu monyet, siu ayam, anjing, dan babi. Nah, yang saya sebutkan tadi, bila lahirnya tahun 71, tetapi bulan Januari masih ikut siu anjing karena perpindahan Imleknya di tahun 2020 di bulan Februari ya. Jadi Januari masih ikut siu yang sebelumnya. Itu ya, bisa dimengerti ya. Berarti tahun siu perubahannya adalah 12 tahun. Jadi setiap perputaran 12, istilahnya per tahunnya tuh siklus kalendernya tuh adalah 12, berbeda dengan zodiak yang tiap bulan ganti ya. Kalau siu yang berubah adalah elemennya. Tiap tahun itu bisa berubah elemennya. Jadi siu tikus bisa elemen logam, bisa elemen api, bisa elemen udara, bisa elemen air. Perputarannya per 5 ya. Sedangkan kalau siu per 12 tahun ya. 12 tahun
baru dia akan puter ganti lagi sio tikus kembali gitu ya. Bisa dimengerti nggak ya? Masih agak sulit ya. Jadi bila Anda dilahirkan tahun, misalnya nih yang paling banyak sekarang ke anak-anak muda secara 84 ya. 84 adalah sio tikus, kecuali 85 kecuali 84 yang Januari masih masuk sio babi ya. Masih membingungkan ya. Gimana ya caranya untuk lebih gampang ya? Ya udah, intinya ikuti aja dulu tahunnya berapa. Bila nanti kalian jatuh di bulan lahirnya Januari atau Februari, baru dilihat ya. Intinya sih bisa dilihat di apa namanya, di Google semua muncul ya bagaimana hitungan per tahunnya. Tapi yang paling gampang adalah bila Anda menghitung tahun ya, tinggal ditambah 12 atau dikurangi 12, itu akan kembali ke sio tikus lagi ya. 84 ditambah 12 berarti tahun 98 akan balik ke sio tikus lagi. Begitu juga yang sio kerbau itu tahun 85, bila ditambah 12 di tahun 97 kembali ke sio tikus lagi. Nah, berbeda dengan zodiak, di mana zodiak yang elemennya api yaitu seperti Aries, Leo dan Sagittarius akan terus berelemen api, berbeda dengan sio tikus, sio kerbau, sio macan. Dia akan berubah hitungannya per 5 tahun, per 5 unsur pergeseran itu ya. Jadi sio tikus bisa berkarakter sio tikus air, sio tikus logam, sio tikus tanah, sio tikus api ya. Dan itu perbedaannya jauh ya. Jadi kalau generalnya sio tikus tuh misalnya dia rajin, pinter cari duit dan dapat dipercaya ya sio tikus itu. Tetapi kalau sudah nanti memasuki tahun macan air, tikus logam, tikus api, perbedaannya bisa banyak banget. Makanya saya jarang menjelaskan karakteristik sio, karena perbedaannya ini, sio tikus ada 5 karakter, sio kerbau ada 5 karakter, sio macan ada 5 karakter, karena terpengaruh karakternya itu banyak banget. Sifatnya bisa bertolak belakangnya itu banyak banget. Gitu ya, berbeda dengan astrologi barat yang mengenalkan bahwa Taurus adalah elemen tanah ya. Sepanjang hidup Taurus adalah elemen tanah yang untuk astrologi Cina lebih rumit, tetapi memang lebih spesifik, akhirnya akan lebih spesifik bahwa kalian yang bersio tikus air akan karakternya akan begini, yang kelinci api akan begini. Istilahnya akan lebih spesifik ya karakter masing-masing sio. Begitu ya, mungkin sekilas pembukaan begini dulu, nanti akan saya lanjutkan. Bila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Saya juga sudah menyediakan tabel sio yang lahir tahun berapa berarti sio berapa. Kecuali ya, diingat kembali, kecuali yang lahir Januari dan Februari. Harus dilihat Anda ikut sio sebelumnya, tahun sebelumnya atau sesudahnya. Harus dilihat kalender tanggal di mana kalian lahir. Itu yang perlu diingat. Dan elemen 5 di dalam sio adalah berbeda dengan elemen yang ada di zodiak. Yang di zodiak hanya 4 dan bersifat tetap. Sedangkan 5 elemen di dalam sio itu terus bergerak berganti-ganti tiap tahunnya. Antara elemen api, tanah, udara,
air, dan ada satu lagi adalah elemen logam. Itu dulu ya, kulit-kulitnya dulu. Nanti bila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya sediakan tabelnya juga di deskripsi. Tahun berapa Anda lahir dan berarti ikut tahun berapa, ikut sio apa. Kecuali yang lahir di bulan Januari dan Februari harus dilihat tanggalnya, karena Imlek jatuh di antara kedua bulan itu. Bila sebelum Imlek dia lahir, maka ikut sio yang sebelumnya. Kalau sudah Imlek, maka ikut tahun yang sebetulnya. Begitu ya, tahun 2022 sebelum Imlek lahir berarti ya ikut tahun kemarin ya, tahun kerbau ya. Tetapi bila anak Anda lahir 15 Februari atau 16 Februari berarti kan sudah Imlek, berarti ikut sio macan. Begitu ya. Bila masih bingung tanya di kolom komentar. Salam sahabat Toto.